Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Saat ini zaman begitu maju, informasi begitu lengkap sekali. Nah, sebagai gereja, kita harus mengetahui bahwa jemaat kita yang kita layani itu mereka juga bisa mengetahui banyak hal dari informasi yang ada, termasuk mengenai pengetahuan tentang Alkitab. Itu sebabnya saat ini sudah bukan zamannya lagi kita memonopoli pembicaraan. Misalnya dalam sharing-sharing itu ketuanya harus mendominasi, bercerita sendiri, semua menjadi pendengar. Kita harus memberdayakan setiap orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk bersama-sama kita bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Misalnya dalam suatu sharing keluarga kami, di mana ponakan-ponakan kami seminggu sekali sharing lewat online karena saat ini kita belum bisa bertemu. Kita coba budayakan dari awal bahwa tidak selalu yang lebih senior itu mendominasi, mengatur adik-adiknya, keponakannya semua harus begini. Tapi dilibatkan. Bahkan yang membawa sharing, mengambil tema, memilih ayat itu bergiliran. Misalnya ini salah satu contoh yang terjadi kemarin. Salah seorang keponakan saya, dia bukan pelayan Tuhan di gereja, dia juga tidak sekolah Alkitab, dia bekerja sekuler di kantor. Kita kadang berpikir bahwa kita sebagai orang teologi ya bisa mengajari mereka. Ya memang harus mengajari, tetapi ternyata kalau kita gali dari mereka pun sudah muncul, sudah ada pemikiran-pemikiran yang sangat mendalam. Mari kita lihat pembukaan yang disampaikan oleh salah seorang ponakan saya pada sharing kami kemarin. Tema diskusi kita siang hari ini adalah menegur dan ditegur. Saya mendapatkan tema ini sekitar 2 minggu yang lalu. Tapi saya masih menimbang-nimbang, masih berpikir, tema ini cocok nggak ya buat diangkat di diskusi keluarga besar kita. Nanti apa ada yang tersinggung nggak dengan diskusi kita? Saya mikir apa pakai tema yang lain seperti itu. Tapi saya menemukan sebuah ayat yang makin menguatkan tema ini. Saya ambil dari Amsal 27 ayat 5 dan 6. Kan saya bacakan untuk kita. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Suatu pembukaan yang cukup bagus bukan? Bahwa kita diminta untuk saling menegur dan faktanya kita perlu saling menegur. Kemudian Mas Johan, keponakan kami ini menyampaikan poin pertama yang perlu untuk kami bicarakan pada sharing kami kemarin. Ada ilustrasi. Di sebuah proyek pembangunan rumah, ada seorang yang sedang bekerja di lantai 3 melihat temannya di lantai dasar dalam keadaan bahaya. Karena ada barang di atasnya yang kemungkinan besar bisa jatuh dan mengenainya. Dia memanggil temannya itu untuk memberitahukan bahaya tersebut. Sampai berteriak-teriak, namun tetap tidak berhasil karena temannya sedang fokus bekerja dan lingkungan memang sangat berisik. Dia punya ide untuk menjatuhkan uang dari atas, berharap temannya bisa menengok ke atas dan melihat keadaan bahaya tersebut. Dilemparkannya uang 5.000. Temannya hanya memungut dan lanjut bekerja. Dicoba lagi dengan dilemparkan uang 100.000. Tetap saja, temannya hanya memungut dan memasukkan ke kantong lalu melanjutkan pekerjaannya lagi. Sampai putus asa, dia mencoba melempar kerikil tepat mengenai kepala temannya itu dan akhirnya temannya bisa menoleh ke atas sehingga dia tahu keadaan bahaya tersebut. Melalui ilustrasi tersebut, pertanyaannya, kenapa kita harus berani menegur?
Dan siapa berhak menegur siapa? Terima kasih Mas Johan. Jadi dari poin pertama ini, Mas Johan mempertanyakan mengapa kita harus saling menegur. Dan ternyata dari ilustrasi yang sangat bagus tadi, kita bisa melihat bahwa menegur dan ditegur adalah wujud kasih. Mengapa menegur? Karena ada suatu perhatian. Mengapa ditegur? Karena ada suatu masalah di mana dia tidak tahu bahwa dia ataupun juga kita sedang dalam masalah. Jadi dalam sharing kami kemarin, satu persatu di antara kami memberikan masukan dan itu bagus sekali. Tetapi berbicaranya harus dibatasi, tidak boleh terlalu lama karena durasinya kan 2 menit cukup. Menyampaikan pendapatnya, kesaksiannya. Yang intinya peristiwa tegur menegur ini yang sepintas terasa kurang enak ini adalah salah satu ekspresi bentuk dari kasih. Kasih dari orang yang melihat ada sesuatu yang kurang pas pada diri orang lain, sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang kita kerjakan demi kebaikan, demi keselamatan, demi keamanan dari orang yang kita tegur itu. Tentu ada risiko di mana yang ditegur ini dianggap sok pintar atau menyerang. Bahkan dikatakan dalam firman tadi, yang menegur ini seperti sesuatu yang pahit, yang tidak enak, bukan? Salah seorang keponakan kami yang lain, yang seorang profesional, dia memberikan suatu ilustrasi yang sangat jelas bahwa dalam timnya, dalam tim di kantornya, itu mereka justru saling menegurnya sangat keras sekali. Karena apa? Karena itu suatu tim sehingga harus kuat, harus benar, jangan sampai ada yang salah. Tetapi lawan bisnisnya seringkali malah meninabobokan. Oh tidak apa-apa, oh tidak apa-apa. Jadi dari poin pertama ini, mengapa kita perlu saling menegur? Karena kita saling mengasihi, kita saling memperhatikan. Kita melihat ada orang lain, ada saudara kita yang butuh ditegur. Kemudian yang kedua, Mas Johan, apa yang mau disampaikan? Setelah kita tahu alasan mengapa kita harus berani menegur, pertanyaan selanjutnya adalah kapan kita harus menegur. Kita mungkin sering mau menegur, tapi kita berpikir, biarin dulu lah, mungkin besok dia bisa berubah. Seperti itu. Lalu, apakah kita sebagai yang menegur juga sudah harus suci, juga harus sudah menjalani hal apa yang akan kita tegur? Lalu pertanyaan lainnya adalah bagaimana cara kita menegur? Apa kata Alkitab tentang itu? Ya, jadi dari poin kedua ini, Mas Johan mempertanyakan kalau kita mengetahui bahwa orang lain, mungkin saudara kita, teman kita, mungkin anak kita, keponakan kita, om kita, orang tua kita tergerak dan mengetahui itu perlu ditegur. Tapi kapan menegurnya? Kembali kami mengadakan sharing, memberikan pendapatnya. Yang intinya perlu suatu kebijaksanaan, kebijakan, kebajikan yang baik. Bahwa kita harus menegur pada saat yang tepat. Ini bisa dalam arti harus segera ditegur, misalnya sangat berbahaya seperti tadi dalam ilustrasi. Itu kalau nggak segera ditegur dia bisa kecelakaan kan? Tetapi ada saatnya untuk menegur kita perlu berdoa dulu, perlu bergumul dulu tentang hal itu. Perlu bergumul dulu tentang hal itu, benarkah ini perlu ditegur? Kita kumpulkan informasi-informasi apakah dia benar-benar bersalah. Lalu yang ketiga, Mas Johan, apa yang perlu kita bicarakan? Bagaimana jika kita ditegur oleh orang lain? Bagaimana respon kita? Bagaimana kita menata hati kita ketika ditegur oleh orang lain, siapapun itu? Dan bagaimana sikap kita terhadap orang yang menegur kita? Jadi, ada 2 macam obat. Obat yang dilapisi gula, sehingga rasanya manis, dan obat yang tidak dilapisi gula, yaitu rasanya pahit. Jadi, kedua-duanya mendatangkan kesembuhan bagi kita jika kita meminumnya. Ya, jadi poin ketiga ini penting sekali karena kebanyakan dari kita, siapapun kita saat ditegur oleh siapapun,
telinga kita yang pertama itu pasti terasa panas. Siapa kamu kok menegur saya? Meskipun setelah kita pikir-pikir ternyata teguran itu benar dan baik buat kita. Jadi bagaimana seharusnya sikap kita ketika kita ditegur? Maka sebagai orang yang ditegur, kita harus memandang orang yang menegur itu sudah dengan segala risikonya. Risiko untuk kita benci, risiko untuk kita tidak lagi suka dengan dia. Tentu ada sesuatu yang dia sampaikan di mana kita tidak bisa melihat. Kalau muka saya tercoreng, ada suatu kotoran, kadang-kadang kita tidak bisa melihatnya sendiri, tapi orang lain, orang di sekitar kita, mungkin suami saudara, mungkin istri saudara, anak saudara, teman saudara, gembala saudara, jemaat saudara yang justru melihat kekurangan itu. Jadi kita terima teguran itu. Perkara teguran itu ternyata benar atau tidak, itu kita langkah berikutnya kita koreksi. Benar enggak kita harus berubah sesuai dengan teguran itu. Tapi kita menghargai bahwa dia berani menegur. Ada suatu kesaksian dari salah seorang kakak saya dalam sharing kemarin, di mana ada seorang adik iparnya berani menegur kepadanya, tapi dia malah berterima kasih sekali karena teguran itu. Dia dan juga keluarganya menjadi berani mengoreksi diri untuk menjadi lebih baik lagi. Coba kalau misalnya emosi, kamu siapa? Kamu kan cuma adik ipar saya, sok tahu kamu. Tentu orang-orang seperti ini tidak akan bisa mendapatkan hikmat ataupun berkat dari ditegur orang lain. Coba misalnya orang yang sedang dalam bahaya seperti ilustrasi yang disampaikan oleh Mas Johan pada bagian awal tadi. Dia dalam bahaya, dia dalam kondisi yang tidak aman. Kalau dia salah melangkah, dia akan celaka. Jikalau dia menyepelekan teguran dari temannya, dia akan celaka. Mungkin kita tidak secelaka orang dalam ilustrasi tadi, tapi ada hal-hal kecil kalau kita biasa mau ditegur, kita akan jadi semakin baik, semakin pantas, semakin berkenan kepada Tuhan. Ketika kita sedang ditegur oleh orang lain, prosesnya itu seperti jika kita terluka, lalu kita teteskan betadin ke luka kita. Memang perih, tapi itulah proses untuk menyembuhkan luka kita. Itulah salah satu hasil dari sharing kami kemarin dalam keluarga kami. Dengan harapan saudara juga adakan sharing dengan keluarga, dengan teman-teman. Dan jangan mendominasi acara, jangan mendominasi suasana. Biarkan semua menyampaikan pendapatnya, biarkan semuanya menyampaikan isi hatinya. Dengan begitu pembicaraan menjadi menyenangkan, semua tidak merasa terbeban, semua bisa menikmati suasana. Dan pemimpin kelompok rohani pun juga tidak merasa berat harus berkhotbah sepanjang 1 jam, mempersiapkan dengan sangat baik. Itu pun kadang-kadang tidak seperti yang diharapkan oleh pendengar, oleh peserta. Tidak seperti yang sedang digumulkan. Kurang mendalam, terlalu dangkal dibandingkan dengan pengetahuan dari anggota-anggota kelompok persekutuan kita. Kiranya renungan ini bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih buat Mas Johan, keponakan kami. Mari kita terus maju dalam Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Tuhan berkati. Amin.